Ini adalah contoh ngobrol yang unik dan jarang dibahas orang, yaitu ngobrol dengan orang yang memiliki histrionic personality disorder. Yuk kita belajar. Halo Kak, ya selamat pagi. Silahkan duduk. Ada yang bisa saya bantu Kak? Iya, terima kasih. Terima kasih ya. Ini saya duduk. Iya, kamu bantu saya. Mendingan kamu bantu tutupin kancing saya. Tapi di sini panas. Kalau panas ya, mendingan kita buka aja ya, enggak. Ya gini kan lebih bagus. Iya kan, kamu juga suka kan? Oh, kerasanya panas ya Kak. Ini saya turunkan aja ya suhunya ya. Segini cukup? Kamu pura-pura polos aja. Kamu tahu yang kakak maksud itu maksudnya apa? Kenapa AC-nya diturunkan subuhnya? Wah, kamu mah gitu. Kita kan udah dekat, kita udah kenal. Masa kayak gitu kamu? Saya kira memang kakak kepanasan, makanya saya turunkan suhunya gitu. Iya, kalau gitu kita langsung masuk ke topiknya saja ya. Hari ini kan kakak dijadwalkan untuk konsultasi sama saudaranya. Nah, menurut saudaranya ini, kakak punya masalah. Tapi bagaimana pandangan kakak mengenai saudara yang menganggap kakak ini bermasalah? Bisa nggak kita nggak usah ngomongin saudara saya? Saya kan cuma pengen ngomongnya tentang kita berdua aja. Nggak usah lah ngomongin saudara saya itu. Ngapain? Nggak ada gunanya. Oke? Ya, kita ngomongin kita berdua aja atau ngomongin saya aja lah, nggak apa-apa. Ngomongin saya aja. Ya, fokus ke saya saja. Saya perhatikan saja, diperhatikan gitu. Saya suka soalnya kalau kita berdua kayak gini. Ya, saya sama Pak Ferdi kan juga sudah dekat. Saya juga sudah merasa kita ada ikatan dekat, seperti itu. Ya, jadi kita nggak perlu ngomongin yang lain-lain, kita fokus ke kita berdua saja. Oke? Kalau saya nggak merasa kalau saya ini bermasalah, Pak Yogi. Ya, saya merasanya saudara saya itu yang terlalu kepo sama saya. Oke, saya mau pakai baju seperti apa, saya mau ngomong seperti apa, saya mau jadi orang seperti apa, saya mau jual diri sekalipun, terserah saya kan? Bener nggak? Nah, gitu. Kan ya nggak usah ngomongin yang lain-lain, udah cukup saya aja. Oh iya, Pak Ferdi sudah punya istri belum ya? Kalau belum punya istri, kenapa? Kalau sudah punya istri, boleh kenalan nggak? Oke, baik kalau seperti itu kita bicarakan mengenai kakak saja ya. Nah, tadi kakak sempat bilang kalau saudaranya ini kan kepo tentang dirimu. Kemudian mau kerja seperti apa, mau berperilaku seperti apa, itu kan terserah kakak gitu. Tapi memangnya menurut kakak ada sesuatu yang salahkah dengan apa yang kakak lakukan gitu? Ya, kalau kakak sih nggak tahu. Tapi kalau kata orang-orang sih, kakak ini orangnya narsis gitu, pengennya selalu jadi pusat perhatian. Ya emang betul sih, saya suka jadi pusat perhatian gitu. Saya suka banget kalau jadi pusat perhatian. Kalau misalnya orang nggak merhatikan gitu, saya rasanya kok sedih gitu ya. Terus kalau misalnya saya nggak pakai pakaian yang cukup terbuka gitu, saya merasanya orang nggak bakal lihat. Jadinya ya saya kayak gitu. Terus ini ya, katanya, katanya cara ngomong saya ini tidak seperti orang dewasa, katanya gitu. Katanya kayak anak remaja atau anak umur 20-an yang lagi merayu, katanya gitu. Dan katanya banyak kayak desahan-desahan gitu orang-orang katanya nggak suka. Ya suka-suka saya kan ya. Suka. Iya. Makanya ya banyak yang nggak suka mungkin sama saya. Saya nggak tahu juga. Saya kan cuma hidup aja kayak biasa. Tapi saya punya teman dekat kok.
Saya punya teman dekat yang selalu saya dengarkan. Kalau misalnya bermasalah gitu ya, saya dikasih nasihat gitu ya, ya saya nurut. Saya berubah, saya ngikutin gitu. Kalau disuruh tutup ya saya tutup gitu. Kalau disuruh buka ya boleh sih dibuka gitu. Oh, maaf ya, maaf, maaf, maaf. Ya maksudnya bukan begitu ya. Baunya kan saya dari cara bicara, dari saya berpakaian, cara saya menunjukkan perilaku saya katanya sih kayak gitu. Terus berperilaku saya ekspresinya itu aneh gitu, lebay katanya gitu. Tapi menurut Papa memangnya saya lebay? Enggak kan ya Pak ya? Enggak sih, Kak. Tapi kalau boleh tahu, saudaranya ini kan sempat bilang katanya kakak ini sering memanfaatkan teman-teman dan pasangannya. Kira-kira maksud dari saudaranya ini apa ya? Ya dia kan iri sama saya. Saya kan suka. Misalnya saya punya pacar, saya punya pasangan, saya menikah sudah 5 kali, saya kawin cerai. Saya punya pasangan kayaknya ya sudah ke 15 mungkin ya. Saya itu memang suka diperlakukan baik gitu. Jadi pusat perhatian lah gitu, diperhatikan. Jadi kalau pasangan saya ya harus yang kaya, harus yang sukses, harus yang menarik gitu ya. Dan mereka kan tertarik semua sama bagian saya. Jadinya ya bukan salah saya kan. Saya cuma pakai kartu kreditnya mereka. Saya cuma ya ngambil beberapa emasnya mereka. Tapi kan mereka juga ngambil punya saya. Tahu kan yang saya maksud? Ya itu makanya kalau menurut saya sih itu saya fair saja. Saudara saya saja yang iri karena mereka nggak bisa dapat kayak saya gitu loh. Tahu kan maksud saya kan? Jadi yang baru selesai kalian tonton adalah contoh ngobrol dengan orang yang mengalami histrionic personality disorder. Orang yang histrionik ini itu masuk dalam kategori yang sama atau klaster yang sama seperti narcissistic personality. Artinya di sini ada beberapa ciri-ciri yang mirip, yaitu orangnya butuh untuk menjadi pusat perhatian, orangnya ini manipulatif, orangnya secara ekspresif juga over atau berlebihan gitu. Dan seringkali memanfaatkan orang lain tanpa ada rasa bersalah, biasanya kayak gitu. Tapi kalau histrionik, ini cenderungnya seperti yang saya contohkan tadi, meski yang saya contohkan ini masih proper supaya bisa diupload. Ya, aslinya itu lebih parah lagi. Pakaiannya itu sangat-sangat terbuka, minim gitu ya, entah itu cowok, entah itu cewek, tapi lebih banyak cewek memang yang histrionik. Kemudian cara berbicaranya, yang saya contohkan tadi itu juga masih yang mild lah levelnya gitu. Kalau yang aslinya itu benar-benar mengarahnya ke seksual semua. Mengarahnya itu ke menarik dirinya, menarik orang lain supaya suka dirinya gitu dalam bentuk seksual. Jadi nggak heran kalau dia punya partner seksual itu banyak banget gitu. Dia cara ngomongnya mungkin lebih banyak udaranya gitu ya, kayak mendesah atau bagaimana. Kemudian dia itu pengen diperhatikan, pengen diperlakukan dengan sangat-sangat istimewa. Cara berbicaranya juga sering kabur gitu ya, nggak jelas meskipun ujung-ujungnya ke seksual lagi. Dia merasa hubungannya dengan orang lain itu sangat intim, dekat, padahal belum tentu seperti itu. Dan orang-orang seperti ini tuh sangat-sangat dramatis, sangat-sangat uh, istilahnya kayak teater gitu ya, main drama gitu. Dan cara berbicaranya itu kayak ya itu tadi kabur, kayak ini mengarah kemana? Kok kayak film gitu. Dan emosinya tapi itu dangkal, sering berubah-ubah tapi dangkal sekali. Nanti marah, nanti ketawa lagi, nanti marah, sedih, nangis, ketawa lagi kayak gitu-gitu. Dan itu dengan digabungkan dengan berbagai kriteria yang tadi saya sebutkan, jadilah yang namanya histrionic personality disorder tadi. Oke, semoga VT ini bisa bermanfaat dan salam sehat jiwa bagi kita semua.